Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi. Kali ini kita berdiskusi ringan lah tentang ekonomi kesehatan. Di tahun 2020, 2021, ya, akhir 2020 sampai 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Resesi ekonomi, bahkan ada yang para ahli mengatakan bahwa kita ini sudah masuk pada depresi ekonomi. 2020-2021 tahun yang begitu, bukan hanya Indonesia, secara keseluruhan dunia pun. Secara keseluruhan dunia kita terguncang oleh sebuah keadaan pandemik dan berefek pada pertumbuhan ekonomi seluruh negara termasuk Indonesia. Itu salah satu contoh bahwa sebuah kejadian kesehatan sangat berdampak terhadap ekonomi sebuah negara, bahkan dunia. Pemberlakuan kebijakan lockdown atau PPKM yang biasa kita sudah cukup familiar dengan istilah PPKM. Karena penutupan itu, pabrik-pabrik itu industri-industri anjlok, para pekerja terancam PHK. Yang bekerja di rumah kemungkinan besar menerima gaji setengahnya. Itulah fakta-fakta yang terjadi, bahwa jika ada sebuah kejadian kesehatan yang besar, apalagi seperti pandemi COVID, berefek terhadap ekonomi. Salah satu contoh aja. Contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa mengganggu ekonomi, contohnya misalnya seseorang yang menderita penyakit, dia dirawat karena dia sakit, dia pasti sudah kehilangan waktu produktifnya bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia bisa saja kehilangan pekerjaan. Beda ya, kalau ASN ya, tapi yang saya maksudnya adalah pekerja-pekerja yang lain yang memang bisa pekerja harian misalnya. Mereka kehilangan waktu bekerja produktif, mereka kehilangan pendapatan, keluarga mereka yang datang menjenguk mereka pun pasti kehilangan waktu bekerja, bahkan ada pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Ada perhitungannya, daily disability adjuster life years. Jadi akan menghitung kerugian ekonomi akibat sebuah penyakit. Jadi jika kita mampu mengatasi salah satu saja problem kesehatan di Indonesia, atau misalnya kita ambil contoh ke Maluku Utara, satu penyakit saja misalnya malaria bisa kita nolkan, atau penyakit kusta bisa kita nolkan, itu sudah banyak sekali keuntungan ekonomi. Misalnya APBD yang harus dialokasikan kepada menangani penyakit kusta itu misalnya per tahunnya berapa miliar, belum lagi orang-orang yang sembuh dan produktif bekerja, waktu-waktu yang hilang itu bisa tergantikan, maka otomatis ada keuntungan secara ekonomi. Nah, lanjut soal COVID-19 juga telah merusak, selain tatanan ekonomi, juga merusak tatanan sosialnya kita. Misalnya di sektor kesehatan, orang kehilangan kepercayaan atau ada keengganan untuk bersentuhan dengan fasilitas pelayanan kesehatan maupun bersentuhan dengan petugas kesehatan. Ada beberapa alasan, misalnya mereka tidak mau ke tempat pelayanan kesehatan harus melalui protokol kesehatan menuju ke tempat pelayanan kesehatan, belum lagi sampai di sana ada ketakutan yang lain, jangan sampai mereka tiba-tiba di swab atau ada tindakan-tindakan tertentu dan mendiagnosis mereka COVID, akhirnya mereka tidak mempercayakan lagi kesehatan mereka pada tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah, dan itu terbukti dengan misalnya di beberapa satu tahun ini peningkatan omset penjualan di berbagai apotek, pembelian secara mandiri, belum lagi pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan-pengobatan herbal mendapat tempat. Nah, ini menjadi tantangan penting teman-teman petugas kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang kita punya. Kita harus membangun atau mengembalikan trust
membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas kesehatan dan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah, itu jika terjadi sebuah kasus kesehatan yang skala besar, misalnya pandemi. Selain itu di kesehatan juga perbedaan antara ekonomi kesehatan dan ekonomi secara umum adalah di kesehatan, kalau ekonomi secara umum kan sangat dinamis, di kesehatan ekonominya ya bisa dibilang statis lah. Contoh hal-hal yang mendasar misalnya soal permintaan dan supply and demand lah ceritanya. Kalau tempat yang lain pembeli itu adalah raja, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau di tempat-tempat yang lain, bukan tempat fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke minimarket, orang bisa membeli sesuatu, memilih sesuai apa yang dia suka. Tapi di kesehatan tidak sebebas itu. Misalnya Anda datang ke tempat pelayanan kesehatan, saat ini Anda sakit, berobat dengan dokter memberikan obat misalnya, obatnya 3x1 misalnya, pagi, siang, malam per 8 jam. Tiba-tiba, apakah ada kesempatan sebagai seorang pasien atau seorang konsumen tadi, dia bisa bebas, dok bisa tidak 2x1 saja? Kan tidak bisa. Artinya apa? Bahwa tidak sedinamis yang kita pahami bahwa saya pelanggan, saya bisa, atau kita adalah pasien yang harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh dokter. Kita harus taat dulu kalau mau sehat. Belum lagi misalnya Santer dan Neon pada tahun 2000-an itu memberikan beberapa karakteristik pelayanan kesehatan. Pertama adalah intangibility. Tidak seperti mobil ya atau makanan. Pelayanan kesehatan tidak bisa dinilai oleh panca indera atau konsumen. Tidak bisa melihat, mendengar, membau atau merasakan, mengecap pelayanan kesehatan. Kemudian inseparability, yaitu produksi dan konsumsi pelayanan kesehatan terjadi secara simultan atau secara bersamaan. Makanan bisa dibuat dulu untuk dikonsumsi kemudian. Tindakan operasi yang dilakukan dokter bedah pada saat yang sama digunakan oleh pasien. Kemudian inventory, pelayanan kesehatan tidak bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Beda kalau barang ya. Kemudian inkonsistensi, bahwa komposisi dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima pasien dari seorang dokter dari waktu ke waktu maupun pelayanan kesehatan yang digunakan antar pasien itu bervariasi. Jadi beda. Walaupun jenis penyakitnya sama, tapi bisa saja tindakannya akan berbeda-beda. Nah itu keilmuannya dokter yang menentukan itu. Saya pikir ini diskusi singkat kita hari ini. Kita akan berdiskusi lagi pada kesempatan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.